Halo Gemini, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar Gemini? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Gemini selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu bikin merinding ya, sampai merinding nih. Keajaiban datang menghampiri ketika kamu terpuruk. Fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jendela reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Gemini di luar sana ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu Gemini harus bijak dalam mengambil sikap, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Gemini fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat nih apa yang akan terbaca untuk di readingan kita kali ini Gemini. Oke, fokus. Ya, di kartu pertamanya di sini sudah ada Two of Wands. Di kartu keduanya ada kartu Two of Swords. Di kartu ketiganya ada Five of Pentacles. Di kartu keempat ada The Devil dan di kartu kelimanya di sini sudah ada Four of Pentacles. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupannya kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Gemini semuanya. Oke, langsung aja kita lihat di kartu pertama. Ada Two of Wands ya, merinding. Keajaiban datang menghampiri ketika kamu terpuruk. Ya kan, ketika kamu di sini gagal dalam mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, perubahan hidup kamu, finansial kamu. Terkadang apa yang ingin kita jadikan sebuah kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya mungkin di sini usaha kamu, fokusnya kamu dan ketekunan kamu kurang apa ya? Kurang benar-benar terfokuskan kepada satu hal. Gitu. Coba di sini ya kan, kamu lebih fokus, kamu lebih mendekatkan diri kepada semesta. Aku yakin ya, kesuksesan akan kamu bersamai. Ya, tetapi ya kan, di saat kamu benar-benar sudah sukses tetapi kami masih mendapatkan sebuah kegagalan, yakin ada sebuah kesuksesan yang menanti kamu di sana. Ya. Akan ada kesuksesan yang benar-benar akan kamu raih. Jadi kamu jangan ngerasa di sini kamu orang yang tidak beruntung. Ya, Tuhan pasti akan menghadirkan keajaiban hadir di dalam hidup kamu. Ketika mungkin kamu dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Ya, kegagalan di masa lalu kamu jadikan sebuah pembelajaran. Ya, bagaimana ya kamu harus bisa melewati tantangan dan rintangannya. Kita lihat untuk di kartu keduanya ada Two of Swords. Dimana untuk di kartu kedua ini ya kamu jangan bingung lagi, bingung untuk mengambil keputusan. Kamu jangan bimbang lagi dalam sebuah kenyataan yang akan kamu jadikan sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya, jika kamu di sini memang mencari sebuah keseimbangan untuk keputusan yang akan kamu ambil ini agar tepat pada sasarannya, ya kamu harus bisa seperti mendengarkan ya kan pendapat, masukan orang lain di sekeliling kamu. Terkadang apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka katakan menuntun kamu kepada sebuah keberhasilan, menuntun kamu kepada sebuah kesuksesan. Ya. Di saat kamu bimbang, di sinilah kamu menunjukkan hati dan logikanya kamu. Ya. Kamu harus benar-benar mengambil keputusan ya. Keputusan yang tepat, keputusan yang bijak, keputusan yang benar-benar sudah kamu pikirkan baik buruknya, dampaknya, situasinya, kondisinya. Dan kita lihat ya untuk di kartu ketiganya. Ada Five of Pentacles di sini ya. Sampai merinding, keajaiban datang menghampiri ketika kamu terpuruk, di mana di sini
Ya, kamu seperti mendapatkan hambatan di saat kamu benar-benar melakukan satu perjuangan dalam merubah finansial kamu. Ya kan, dalam kamu merubah kehidupan kamu. Ada saja di sini hambatannya. Ada saja keputusasaan yang kamu rasakan. Tetapi ingat, ya kan, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan, sepertinya kamu di sini memang tidak sendiri. Kamu tidak akan dibiarkan sendiri. Karena aku melihat banyak energi-energi yang luar biasa besar. Ya kan, kamu mendapatkan seperti dukungan, peluang. Ya, kamu seperti mendapatkan support dan effort yang luar biasa. Jadi di saat kamu mengalami keputusasaan, keterpurukan, ya kamu akan langsung diberikan suatu petunjuk, ya seperti kamu menganggap ini adalah suatu keajaiban. Ya kan, di saat kamu sedang pasrah, Tuhan seperti menunjukkan sebuah keajaiban untuk kamu, agar kamu merubah mindsetnya kamu, cara pandang kamu, pola pikir kamu. Ya, ingat, ada harapan jika kamu menjalankannya, apapun itu ujian dan cobanya, dengan sangat kuat. Ya, di saat kamu mungkin sudah tidak berdaya, kamu lelah melakukan suatu perjuangan, ya nggak ada salahnya untuk beristirahat, untuk merefreshkan energi kamu, pikiran kamu, tenaganya kamu di sini. Dan ya, jangan sampai di sini kamu, ya Gemini, mendapatkan suatu komitmen yang kurang sehat dalam hubungan. Maka dari itu aku sangat mewanti-wanti kamu, ya, agar lebih berhati-hati, agar ada energi di saat energi seseorang ingin membersamai kamu, kamu harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya kan? Jangan sampai kamu tertipu daya oleh, ya kan, rayuan-rayuan, gombalan-gombalan yang ditujukan kepada kamu. Ya, seseorang ini seperti hanya akan memperbudak kamu, hanya akan membuat kamu tidak berdaya. Atau bisa saja, ya kan, di saat kamu terpuruk, di saat kamu membutuhkan orang-orang yang benar-benar care, yang peduli, orang ini hadir, ya kan, menganggap kamu hanya sebagai taruhan. Sudah kamu tertimpa tangga, kena getahnya pula di sini. Ya, jangan sampai. Maka dari itu, di saat kamu ingin dibersamai dengan energi seseorang, ya lebih memperdalam lagi nih, ya kan, pengenalannya, ya kan, lebih memperdalam lagi nih rasanya, ya kan. Jangan mentang-mentang kamu sering mendapatkan rasa cinta, kata sayang, kamu langsung menerima energi orang ini hadir di dalam hidup kamu, ya. Dan kita lihat untuk di kartu ke-5-nya ada Four of Pentacles, ya. Keseimbangan materi memang harus kamu benar-benar jaga agar kamu tidak mendapatkan keterpurukan lagi seperti keterpurukan yang dulunya pernah kamu bersamai. Ya, jadi di saat kamu mendapatkan rezeki, kamu harus menjaga, pintar-pintar menjaga finansial kamu. Uang masuk, uang keluarnya harus kamu perketat lagi, ya kan, agar kamu tidak mengalami keterpurukan. Jadi jika kamu tidak bisa menjaga sebuah keseimbangan dalam finansial kamu, kamu tidak akan pernah merasakan adanya perubahan. Kamu tidak akan mendapatkan adanya perubahan. Tetapi jika kamu bisa seimbang, kamu bisa belajar dari ketidakberdayaan kamu, kehancuran kamu, ya, kamu pasti akan menciptakan perubahan-perubahannya di sini. Oke? Dan kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan untuk setiap langkah, setiap tindakan. Oke, fokus, resapi, dan hayati. Untuk di kartu pertamanya sudah ada Healer of the Aegis. Ya, di kartu keduanya di sini sudah ada Invi. Di kartu ketiganya di sini ada Fifth Chakra Archangel Gabriel. Oke, kita lihat apa yang terbaca ya untuk di ketiga kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya ada Healer of the Aegis, ya. Dimana untuk di kartu ini aku lebih ngelihat sepertinya kamu akan menyembuhkan dari rasa luka di hati kamu, rasa sakit hati kamu, ketidakberdayaan kamu, ya. Kamu tidak ingin larut dalam keadaan yang membuat kamu semakin terpuruk. Sudahlah, kamu gagal, kamu terpuruk, kamu menderita, kamu tidak ingin, ya kan. Kamu lebih
menetralisirkan lagi energi kamu, seimbang lagi di sini. Dan di saat kamu melihat sebuah celah ini kamu anggap sebagai sebuah keajaiban yang Tuhan hadirkan, ya kan? Di saat kondisi dan keadaanmu tidak stabil, kamu memanfaatkan ya kesempatan yang mungkin semesta hadirkan di dalam hidupnya kamu, agar kamu tidak larut dalam keterpurukan ini, agar kamu bisa bangkit, berjuang kembali, memfokuskan diri kamu kembali untuk kedepannya, dan harus lebih bisa berhati-hati. Karena kita tidak tahu nih energi yang saat ini ada di sekeliling kamu, energi baik atau energi buruk. Takutnya di sini adalah mereka yang memiliki sifat iri dan dengki. Di saat kamu berpeluang untuk mendapatkan ya perubahan dalam kehidupan kamu, ya mengangkat derajat kamu dari keterpurukan, ya mereka mengambil kesempatan ini untuk membuat kamu terpuruk kembali. Maka dari itu kamu harus mewanti-wanti diri kamu, ya kan? Di saat kamu ingin dibersama energi seseorang, kamu ngerasa ada yang aneh gitu loh, kamu langsung membentengi diri kamu, membatasi diri kamu dari mereka. Ya, takutnya di sini mereka hanya memanfaatkan kamu, mereka hanya mengambil keuntungan di saat kamu berhasil, dan mereka akan memberikan keterpurukan kembali. Ya, kamu harus menjaga apapun yang selama ini sudah kamu usahakan dan kamu terima, itu tidak mereka ambil dari kamu. Ya, di sini cobalah menjadi diri kamu sendiri, lebih percaya dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu kerjakan. Berikan suatu semangat effort yang luar biasa untuk diri kamu. Walaupun di sini kamu berusaha berjuang dan bersabar, terkadang kamu juga lelah, kamu ingin menyerah, tetapi kamu harus bangkit, kamu harus berjuang kembali dan ciptakan sesuatu hal yang berbeda dari dirinya kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga resonate. Jangan lupa selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bye-bye.